secara historis ya, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia, driver utamanya, ya yang menopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari sektor konsumsi ya. Memang, eee kita juga harus menyadari situasi ya, yang terakhir ini pengendalian COVID-19 yang semakin baik, walaupun, terakhir ini terjadi kenaikan, tapi mungkin, dugaan saya tidak terlalu signifikan mempengaruhi perekonomian kita, tidak terlalu signifikan menurunkan konsumsi kita. Kemudian, progres vaksinasi yang terus meningkat, nah termasuk booster ya, membuat aktivitas masyarakat di luar rumah kembali meningkat dan perlu dicatat di sini, bahkan levelnya melebihi sebelum pandemi, ya. Nah, dari pengalaman ya, saat pemerintah melakukan kebijakan restriksi yang ketat, maka pertumbuhan konsumsi menurun signifikan, bahkan terkontraksi. Nah, kalau kita perhatikan di kuartal kedua, saya kira restriksi itu jauh relatif longgar ya. Even sekarang pandemi COVID-19, daily cases-nya naik lagi, kelihatannya pemerintah melihat ini bukan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan restriksi yang berlebihan. Eee, nah memang, kata Mas Bram harus diakui, yang membuat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua kali ini juga ketolong kita ya, ketolong ini, event bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri, sehingga konsumsi akan relatif lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Nah saya kira, di kuartal ketiga nanti memang, tetap harus hati-hati, karena ada tekanan inflasi di global akibat harga komoditas pangan yang naik signifikan, akibat harga komoditas, energi yang naik signifikan, bahkan komoditas logam pun naik signifikan. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri nanti pada kuartal ketiga dan kuartal keempat sampai akhir tahun nantinya. Saya kira itu Mas Oke, Bram. andai kita bicara kuartal selanjutnya begitu ya, kalau kita perhatikan Anda juga tadi Ya. sebut di kuartal ini ataupun di kuartal 2 2022 tumbuhnya bukan hanya impresif tapi super impresif. Tapi andai kita bicara juga di kuartal selanjutnya akan seperti apa PDB kita atau justru akan berbanding terbalik begitu dengan kuartal saat ini karena mengingat juga kalau kita perhatikan tidak ada momen lagi ataupun momen Idul Fitri lalu juga mungkin banyak diproyeksikan sektor komoditas juga tidak akan sekuat beberapa waktu sebelumnya juga dan juga pastinya sektor konsumsi yang memang banyak terpengaruhi oleh tingkat inflasi yang tinggi. Baik Mas Bram, jadi andai kita berskenario ya, kita berskenario, sekarang kan udah semester satu, average, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,27% ya. Andai kita, berasumsi bahwa karena tekanan global luar biasa dan perlambatan ekonomi global makin melambat ya, anggaplah Indonesia, eee eee, di kuartal di semester 2 di bawah 5%. Ya saya kira tidak akan jauh, paling tidak full year Indonesia bisa dapat 5% minimum ya. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena secara umum fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif cukup robust dalam menghadapi tekanan eksternal, baik dari sektor real, perbankan, finansial, sektor, falas maupun eksternal perdagangannya. Ya, utamanya pada pasar finansial yang menjadi transmisi utama gejolak eksternal biasanya ya. Nah, dari risetnya kami juga menunjukkan bahwa saat ini volatilitas pasar finansial Indonesia termasuk volatilitas falas cenderung lebih robust dibandingkan sebelumnya, periode sebelumnya. Jadi saya coba mengukur 5 tahun periode, dari sekarang dan 5 tahun dibandingkan sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, indikator lagi yang membuat kita harusnya tetap optimis dengan perekonomian Indonesia, cadangan devisa nasional juga cenderung less sensitif terhadap gejolak arus modal dan perdagangan. Jadi maksudnya adalah ketika ada tekanan eksternal, dan terjadi capital outflow di obligasi dan di saham, kemudian tadi sempat disinggung oleh Mas Bram,
Kemungkinan di semester kedua, kuartal ketiga dan kuartal keempat, windfall dari tingginya harga komoditas itu menurun ya. Dan ini kelihatan bahwa ternyata cadangan devisa kita less sensitif terhadap kejadian-kejadian tersebut. Nah, dengan kuatnya fundamental ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak, maka saya kira perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh relatif kuat ya. Dengan catatan, tapi pengendalian pandemi COVID-19 terus berjalan dengan baik dan aktivitas masyarakat tidak dibatasi kembali. Jadi kuncinya sebenarnya intinya adalah konsumsi rumah tangga bisa dijaga, bisa di-maintain dengan baik. Begitu Mas Bram. Oke.